Kusumawardani dengan NIM 1815401079. Saya dari Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Tanjung Karang. Saya akan membahas tentang KET atau kehamilan ektopik terganggu. Yang pertama akan kita bahas yaitu pengertian. Apa sih kehamilan ektopik terganggu itu? Nah, kehamilan ektopik terganggu atau hamil di luar kandungan adalah komplikasi kehamilan. Kehamilan ektopik terjadi saat sel telur yang dibuahi tidak berpindah ke rahim, melainkan menempel dan bertumbuh di luar dinding rahim. Umumnya biasanya terjadi yaitu di tuba falopi. Kemudian yang kedua ada faktor resiko. Ada beberapa faktor resiko yang dapat menyebabkan kehamilan ektopik. Yang pertama, hamil di usia 34-44 tahun. Yang kedua, menggunakan IUD sebagai kontrasepsi. Yang ketiga, pernah mengalami penyakit menular seksual seperti chlamydia atau gonore. Yang keempat, memiliki riwayat salpingitis atau penyakit peradangan pelvis. Yang kelima, gangguan pada tuba falopi kongenital. Yang keenam, luka dari endometriosis. Yang ketujuh, pernah mengalami kehamilan ektopik sebelumnya. Yang kedelapan, menggunakan obat-obatan sebagai obat penyubur kandungan. Yang ke-9, merokok sebelum hamil. Yang ketiga ada klasifikasi. Klasifikasi menurut lokasi kehamilan ektopik. Itu yang pertama ada di tuba falopi, yang kedua di uterus, yang ketiga di ovarium, yang keempat di intraligamenter, yang kelima di serviks. Yang keempat ada komplikasi. Pada pengobatan konservatif yaitu bila ruptur telah lama berlangsung sekitar 4-6 minggu, terjadi perdarahan ulang lebih dari 0,1% mengakibatkan kematian ibu. Ini merupakan indikasi operasi. Yang kedua itu ada infeksi, yang ketiga ada subileus karena massa pelvis, yang keempat sterilitas atau gagal reproduksi lainnya. 30-50% pasien yang mengalami operasi pengangkatan tuba karena kehamilan ektopik. 5. Pengobatan. Apabila kehamilan ektopik dapat didiagnosis secara dini, Anda dapat menghindari resiko pecahnya tuba falopi. Pada kasus ini ada beberapa pilihan penanganan. Yang pertama, pakai obat-obatan. Yang kedua, operasi laparoskopi. Yang ketiga, operasi darurat. 6. Penyebab. Berikut adalah beberapa faktor yang diduga jadi penyebab kehamilan ektopik. Yang pertama, pernah mengalami kehamilan ektopik sebelumnya. Yang kedua, peradangan atau infeksi tuba falopi, rahim, atau indung telur. Yang ketiga, kerusakan pada organ reproduksi bisa disebabkan karena operasi yang dilakukan di area tuba falopi dan rahim. Yang keempat, obat kesuburan. Ada beberapa obat kesuburan pada program kehamilan dapat meningkatkan risiko mengalami kehamilan ektopik. Yang kelima, pernah dioperasi. Operasi pada bagian perut seperti operasi cesar atau usus buntu dapat menyebabkan kerusakan pada tuba falopi. Yang keenam, sedang memakai alat kontrasepsi. 7. Tanda dan gejala. Tanda dan gejala yang sering terjadi pada awal kehamilan ektopik adalah nyeri panggul. Kemungkinan juga ada perdarahan yang keluar dari vagina. Perdarahan disebabkan karena jaringan tuba yang meluruh atau infeksi sehingga mengeluarkan darah. Umumnya, kondisi ini menimbulkan nyeri pada perut dan ingin buang air besar secara terus-menerus. Berikut adalah beberapa gejala lain yang harus diwaspadai. Yang pertama, mual dan muntah. Yang kedua, kram perut. Yang ketiga, nyeri pada perut bawah. Yang keempat, pusing atau lemas. Yang kelima, nyeri pada satu sisi tubuh. Yang keenam, nyeri pada pundak, leher, dan rektum. Yang ketujuh, vagina mengeluarkan darah atau cairan berwarna coklat. 8. Diagnosis. Kehamilan ektopik dapat didiagnosis dengan beberapa metode, yaitu yang pertama, pemeriksaan panggul. Yang kedua, ultrasonografi atau USG. Yang ketiga, tes darah untuk memeriksa kadar hormon. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang kehamilan ektopik terganggu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.